Mentari akan menjadi model. Mentari kemudian kembali ke pantry yang sudah ditunggu oleh Siska yang akan banyak bertanya kepadanya. Belum Mentari menyelesaikan menyapanya, Sisa yang sudah menunggunya itu langsung menarik tangannya masuk ke dalam dan menyuruhnya duduk di sofa pantry. Mentari, sudah jangan hai-hai segala. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa Bang Ipul disuruh Pak Elix mencari pengganti kamu? Tanya Siska dengan rasa sangat penasaran. Sabar Mbak Siska, aku jadi grogi nih ceritanya. Ucap Mentari. Oke, jadi bagaimana? Tanya lagi Siska, kemudian Mentari menceritakan semua yang akan dilakukan Elix padanya. Secara detail Mentari menceritakannya. Apa? Ucap Siska terkejut. Iya Mbak Siska, sudah sekarang Mbak Siska tenang dulu. Makan siang nanti aku akan menceritakan tentang aku dan Elix. Maksud aku Pak Elix. Jelas Mentari. Aduh Mentari, kamu nih bikin penasaran deh. Coba tolong dijelaskan. Ucap Mbak Siska. Akhirnya mau tidak mau Mentari menjelaskan yang sebenarnya hubungan dia dengan Elix dan kedekatannya dengan keluarga Elix. Siska yang mendengarkan ucapan Mentari sampai berkali-kali menganga tak percaya. Aduh aku kehabisan oksigen. Mendengar ucapan kamu Mentari. Siska berlari ke arah galon minum dan meminum tanda 1 gelas airnya. Siska terkejut sampai selebay itu. MBA Siska, jangan bilang sama siapapun dulu ya. Aku gak mau Mas Elix nanti takut malu. Ucap Mentari. Mas Alex. Ucap lagi Siska menganga. Mentari, aku tahu kamu cantik. Mimpi apa kamu Mentari bisa mendapatkan bos tampan kaya raya sepertinya. Bahkan kamu bisa menaklukkan hatinya. Yang dingin itu. Hebat. Kamu temanku kan Mentari dan akan selalu menganggapku temanmu kan? Tanya Siska meyakinkan Mentari. Mentari tersenyum sumringah melihat Siska berbicara dengan logat Betawinya itu. Iya Mbak, iya. Mbak Siska temanku sampai kapanpun juga. Kakakku sampai kapanpun juga. Ucap Mentari. Siska refleks memeluk Mentari erat. Ya ampun, aku tidak menyangka punya teman sepertimu. Semoga kamu bisa sukses ya nanti jadi modelnya. Ucap Siska. Belum Mbak, baru direkomendasikan sama Mas Elix. Kalau cocok ya mungkin kan aku juga belum ada pengalaman itu. Ucap Mentari. Mentari, yang merekomendasikan kamu itu pemilik perusahaan ini. Mana ada yang berani menolak, dasar anak kecil satu ini. Ucap Siska. Hehehe. Mentari tertawa sambil garuk-garuk kepalanya. Tak lama jam makan siang Mentari dan Siska makan siang di kantin. Elix sempat mengajaknya, namun Mentari menolaknya karena alasan ingin makan siang terakhir bersama Mbak Siska. Elix pun mengerti dan memahaminya. Mentari, terima kasih ya, kamu masih mau menyempatkan makan siang denganku. Besok-besokan kamu gak akan mau makan denganku lagi. Ucap Siska sedikit merasa sedih. Ya ampun Mbak Siska, kayak aku mau kemana saja. Kan aku masih kerja di sini. Nanti juga kan ada teman yang baru. Aku juga akan tetap sering nyamperin Mbak Sisko. Jelas Mentari. Teman baru kan belum tentu seperti kamu. Cantik, baik, lucu. Ucap Siska. Sudah jangan banyak bicara, nanti malah gak kelar-kelar makannya. Ucap Mentari. Lalu setelah selesai makan siang, Bunga dipanggil Pak Nugi untuk ke ruangannya. Pak Nugi adalah bagian HRD yang mengurus karyawan baru di perusahaan Elix ini. Permisi Pak, Bapak panggil saya. Ucap Mentari. Iya Nona Mentari, silakan duduk. Ucap Pak Nugi. Mentari bingung kenapa Pak Nugi memanggilnya Nona, padahal biasanya Mbak. Nona Mentari, ini gaji pertama Anda. Menjadi cleaning service. Ini ATM dan PIN-nya masih dirahasiakan. Nanti seragam dan topinya bisa dikembalikan melalui Bank Ipul ya. Selamat, kamu mungkin akan dipindahkan Tuan Elix di bagian brand ambassador. Bersama model-model cantik lainnya. Nanti gajinya juga berbeda, belum lagi bonusnya yang apabila penjualan naik. Jelas Pak Nugi. Terima kasih Pak. Apa Pak Elix yang memberitahu Bapak tentang saya yang akan dipindahkan? Tanya Mentari. Iya Nona, selamat ya. Ucap Pak Nugi. Sudah Pak, kalau sudah saya permisi dulu. Pamit Mentari. Lalu Mentari kembali ke pantry dan siap-siap untuk meeting bersama Elix. MBA Siska, bagaimana penampilanku, sudah cantik? Tanya Mentari. Dia memakai celana bahan standar dan juga kemeja warna pink dengan rambut yang tergerai indah. Dan Siska menambahkan sedikit riasan. Mentari sampai terlihat sangat cantik dengan dandanannya karena dia tak pernah dandan sebelumnya, hanya wajah naturalnya.
Mentari, kamu cantik banget. Seperti wanita model di majalah-majalah Eropa. Ucap Siska sangat antusias. Ah, Mbak Siska bisa saja. Ucap Mentari. Tak lama Pak Damar, asisten pribadi Alex, datang ke pantry untuk memanggil Mentari. Mentari, kamu ditunggu Pak Alex sekarang ke ruangannya dulu. Ucap Pak Damar. Aku duluan ya Mbak Sis. Ucap Mentari. Selamat siang Tuan Alex. Ucap Mentari dengan senyuman manisnya. Alex yang baru pertama lihat penampilan Mentari dengan riasan tipis di wajahnya dan lipstik pink yang membuatnya tambah mempesona. Sayanggo, oh my god, beautiful. Ucap Alex terpesona dengan kecantikan Mentari. Ah, ini mah biasa aja, masih pakai baju tadi aku berangkat kerja. Ucap Mentari. Oke, nanti pulang kamu ikut denganku ya. Ucap Alex. Mau kemana memangnya? Tanya Mentari. Ikut saja, jangan menolak. Kata Alex. Mentari langsung mengerucutkan bibirnya. Alex terlihat sangat gemas dengan Mentari. Aku tidak kuat lama-lama kalau berdua denganmu. Ayo sekarang kita sudah ditunggu. Ajak Alex. Mentari sampai geleng-geleng kepala mendengar ucapan Alex. Mentari dan Alex menuju ruang meeting khusus brand ambassador. Di sana sudah ada beberapa bagian stafnya, juga produser iklannya juga, yang termasuk di bawah kekuasaan Alex. Mentari mengikuti langkah Alex di belakangnya, lalu masuk ke ruangan tersebut. Semua bangun saat Alex datang dan memberi salam hormat padanya. Lalu Mentari diperkenalkan oleh Alex sebagai model yang menjadi pilihannya. Ini Mentari Putri, yang akan menggantikan model baru itu, yang meminta bayaran mahal padahal kerjanya tak memuaskan. Ucap Alex tegas. Semua mengangguk memandang Mentari dengan tatapan kagum. Bagaimana Pak Beno, menurut Anda? Tanya Alex. Pak Beno menatap Mentari tanpa berkedip. Bahkan saat ditanya Pak Beno tak menyadarinya. Kemudian Pak Agus sang sutradara tersebut menyenggol lengannya. Cantik Tuan, apa ini tidak lebih mahal dari artis kita sebelumnya? Tanya Pak Beno. Itu akan jadi urusanku, jalankan saja pekerjaanmu. Ucap Alex tegas. Lalu Pak Beno mengangguk saja. Cantik Mentari, pasti bisa menarik penjualan naik Pak. Ucap Pak Agus sang sutradara. Oke, mulai besok. Kerjakan tugas kalian, buat Mentari secantik dan semenarik mungkin. Ucap Alex. Bu Anggi bagaimana? Apa ada pertanyaan? Ucap Pak Beno. Tidak Pak Beno. Sepertinya tidak sulit melihat wajahnya yang sudah cantik. Jawab Bu Anggi, perias artis dan model untuk iklan tersebut. Mentari, besok kamu bisa bergabung dengan mereka. Bu Anggi tunjukkan ruang kerjanya Mentari. Dan cuma saya yang bisa memutuskan apapun tentang pekerjaannya. Kalian mengerti? Tanya Alex. Mengerti Tuan. Jawab mereka serempak. Setelah meeting selesai, Mentari dibawa ke ruangan para model. Dan Alex memberikan ruangan yang khusus untuk Mentari. Mentari diajak ke butik. Mentari kini sangat dihargai oleh orang